Baik kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 untuk 3 saham ya yang berhubungan dengan unggas ya, yaitu Cepin, Java, Main. Sebenarnya ada satu lagi ya, SIPD, karena kurang liquid ya. Jadi saya tidak bahas mengenai SIPD, saya skip. Pertama saya bahas mengenai Cepin ya. Jadi ini grafik weekly-nya, mingguannya. Kalau kita lihat untuk Cepin ya, kita lihat di sini chartnya dia higher high, higher low, dan higher close ya dibandingkan minggu sebelumnya ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau saya tarik sebelumnya Fibonacci extension-nya ya, minggu lalu dia sudah breakout di atasnya 7100 ya. Tapi sayangnya penutupan hari Kamis tanggal 1 April ya, karena tanggal 2 April itu tanggal merah, jadi penutupan terakhir minggu lalu itu 1 April, dia ditutup di bawahnya 7100 ya. Jadi sudah breakout, kemudian dia gagal lagi, turun lagi ke bawahnya. Jadi yang sudah punya Cepin ya, saran saya ya, karena dia low-nya untuk minggu lalu dia di 6850 ya. Kemudian kalau dia make new low ya, berarti low-nya lower lagi daripada 6850, saran saya jual dulu sebagian ya. Kemudian kalau dia turun lagi semua di bawahnya 6650, saran saya jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawahnya 6650, dia akan menguji level Fibonacci di 23,6% ya. Kalau kita lihat sebelumnya Fibonacci retracement-nya di 23,6% ya. Jadi kurang lebih di area supportnya kurang lebih sekitar 6300. Kalau kita lihat di sini 6350 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya yang tadi saya sebutkan 6650, lebih baik jual dulu semuanya ya kalau yang sudah punya. Kemudian kalau yang belum punya, saran saya kalau mau beli ya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout. Tadi kalau minggu ini kalau dia sudah berhasil breakout kembali ke atas 7100, boleh beli lagi ya, karena dia akan menguji level 7375 ya. Ini swing high tanggal 30 Maret 2021. Hanya saja kalau dia sudah berhasil breakout kembali ke atas 7100 minggu ini ya, belinya jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 7375, baru kita tambah ya, average up ya, istilahnya buy up ditambah target berikutnya di mana. Ini sudah saya gambarkan di analisa saham sebelumnya. Maka dia akan menguji level, kalau menurut Fibonacci extension 107,2%, dia kurang lebih di 7980-an ya. Jadi kurang lebih di 8000 ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada swing high-nya untuk weekly-nya dia di 7750. Jadi kalau dia naik ke atas 7375, boleh tambah lagi average up. Target terdekatnya dia akan menguji level 7750. Kalau dia berhasil naik ke atas 7750, maka target berikutnya dia akan mencapai target 8000 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8000. Kalau dia berhasil naik ke atas 8000, maka dia akan berusaha untuk menguji level ini sebelumnya ya. Kurang lebih di, kalau kita lihat kalau swing high-nya di sini mingguan ya, itu di 8825 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 8000, ada kemungkinan dia masih bisa naik menguji level tertingginya yang sebelumnya yang di sini mingguan awal-awal Januari 2019 ya, yaitu di 8825. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas 8825, maka dia akan mencapai target Fibonacci extension-nya 161,8%, kurang lebih di 9100 ya. Itu untuk Cepin ya. Jadi yang belum buy, saya rasa tunggu dulu ya. Tunggu dia kalau sudah berhasil naik ke atas 7100, kemudian naik lagi breakout ke atas 7375, barusan tambah lagi ya. Itu bagi yang belum punya. Kalau bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya 6850 dan 6650 ya. Itu untuk Cepin. Kemudian untuk Java, kalau kita lihat weekly chartnya dia lumayan bagus ya. Jadi dia higher high, higher low, dan higher close ya. Dan close-nya dia kalau kita lihat dia sudah di atas, kalau kita lihat di sini close-nya dia di 2040 ya, sudah di atas dari Fibonacci extension level 107,2% ya. Yang bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di kalau kita lihat di sini 1920 dan maksimum di sini ya,
di 1780. Karena kalau dia turun lagi di bawah 1780, ada kemungkinan dia akan tes lagi di bawahnya di sini ya, kurang lebih di 3,6% ya, yaitu di 1525 ya, sampai 1535. Jadi kalau dia turun di bawahnya level yang ini, kalau kita lihat di sini 1780 ya, lebih baik jual dulu semuanya, karena dia akan menguji level Fibonacci retracement sebelumnya, yaitu di 23,6% ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di level 1870 dan di sini ya di 1780 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja. Kalau minggu ini dia berhasil naik ke atasnya 2060 boleh buy ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau naik ke atasnya 2060, dia akan memungkinkan untuk mencapai target Fibonacci extension level 161,8 di sekitar 2430-an ya. Ini sudah saya bahas di analisa mingguan sebelumnya. Jadi masih potensial untuk naik ke atasnya 2060. Bagi yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2060 barusan buy ya. Target dekatnya kurang lebih di 2400-an kurang lebih ya. Fibonacci extension level 161,8%. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2430 ya, itu boleh tambah lagi atau average up ya. Maka dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 3000 ya, sampai 3000. Kalau kita lihat dia hanya di sini 3000 sampai 3100. Itu untuk Java ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss bagi yang sudah punya ya. Jangan terlalu takut juga kalau buy ya. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya trennya ya untuk Java. Dia akan menguji untuk minggu ini, dia akan menguji untuk breakout ke atas 127,2% dan bertahan di atasnya ya. Sebenarnya sudah breakout, jadi dia sudah akan menguji untuk bertahan di atasnya 127,2% ya. Kemudian untuk main ini dia agak lesu ya dibandingkan dengan Cepin dan Java. Ya maklum, karena laporan keuangannya dibandingkan Cepin dan Java dia paling jelek ya. Kalau nggak salah dia tahun 2020 dia masih rugi ya. Kalau kita lihat di sini analisa weekly-nya dia lower high, lower low. Kalau close-nya dia sedikit lebih tinggi ya. Kalau minggu lalu dia close-nya 750, minggu sebelumnya close-nya 745 ya. Jadi sedikit lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Jadi yang sudah punya, maaf itu di chart daily-nya ya. Kalau di weekly-nya kalau kita lihat di sini dia main sudah chartnya dia sudah lower higher low, tapi dia lower low kalau close-nya dia lebih tinggi ya. Jadi dia close-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi, hanya saja high-nya dia lebih rendah daripada minggu sebelumnya ya. Maaf tadi saya lihatnya di daily, ini di weekly-nya jadi chartnya seperti ini. Jadi minggu ini dia akan tetap berjuang untuk bertahan di atasnya 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini, bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 720 dan di 705. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 795 ya. 795 kalau dia naik ke atas 795 boleh buy, hanya saja jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat di sini ada resisten di 835 ya, swing high-nya 22 Maret 2021. Jadi kalau naik ke atasnya 795, kalau yang ingin buy minggu ini boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atasnya 835 boleh tambah lagi ya, buy up atau average up. Maka target berikutnya dia akan menguji swing high yang di sini ya, 910 14 Januari 2021 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 910 boleh tambah lagi ya, atau average up atau buy up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 910, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area, kalau kita lihat Fibonacci extension 127,2%, dia di sekitar area 1053 ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada swing high-nya di weekly-nya kurang lebih 1080 ya. Jadi 1000 sampai 1080 lah. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 910 tambah lagi ya,
average up, jadi kemungkinan dia masih bisa mencapai target kurang lebih sekitar 1000-an ya, 1000 sampai kalau kita lihat di sini 1080 ya angkanya. Jadi sekian untuk analisa saham mingguan untuk emiten Cepin, Java, dan Min ya. Untuk periode 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021. Terima kasih.